Kita validasi di bagian sini. Lihat di data transaksi. Nah, ini kan proses penyerahan pakaian sudah dilakukan. Zero Unit Money di tanggal 1 September 2022 kan. Nah, sekarang kalau kita buka detail, harusnya ini tidak bisa ditambahkan lagi toh. Kan sudah terjadi. Nah, kalau kita tidak validasi di sini, maka bisa saja ditambahkan lagi, padahalnya sudah lewat hari. Iya toh? Atau bisa dihapus, kan tidak boleh. Barang yang sudah diserahkan, yang sudah disimpan, tidak boleh dihapus lagi, nanti terjadi penggelapan pakaian. Saya cuci 10 pakaian, tiba-tiba akhirnya besoknya dia ubah nih 10 jadi 3. Nanti tidak sesuai nota. Jadi nanti di sini harus ada fitur untuk simpan permanen, artinya setelah disimpan permanen maka akan keluar nota. Ngerti toh? Keluar nota, dan kalau sudah notanya sudah keluar, maka ini tidak bisa ditambahkan lagi atau tidak bisa dihapus lagi. Nah, sudah selesai. Nah, jadi kita akan membuat itu. Di halamannya di detail transaksi ini, kita buka Visual Studio Code, kemudian kita menuju ke detail transaksi. Di tombol simpan ini kita ubah namanya jadi tambahkan. Tambahkan. Kemudian harus ada satu indikator. Jadi harus ada sesuatu yang sebagai trigger bahwa transaksi ini telah disimpan. Berarti harus ada statusnya toh. Statusnya apakah dia sudah disimpan atau belum. Kalau belum berarti masih memungkinkan pakaian bisa ditambahkan, dihapus. Tapi kalau sudah simpan, sudah keluar dia punya tanda bukti penyerahan pakaian, maka itu tidak bisa diedit lagi. Jadi pada database kita tambahkan lagi satu kolom. Tambahkan lagi di mana? Di kolom mana? Di tabel apa? Bukan detail, di tabel transaksi. Yang menunjukkan apakah transaksi itu sudah disimpan atau belum. Jadi di bagian transaksi ini kita tambahkan lagi di struktur, tambahkan satu kolom after status. Nama atributnya terserah, saya kasih nama simpan. Simpan, jadi ada dua jawaban saja, 0 atau 1. Kalau 0 dia belum simpan, kalau 1 dia sudah menyimpannya. Nah, kalau hanya satu karakter kita pakai char. Mana karakter? Pakai char, lebarnya 1 saja. Ini kita pakai 0. Pakai 0 dulu. Setelah itu kita pilih save. Oke, di sini sudah ada di transaksi dia jadi 0. Selanjutnya kita ubah nilai 0 jadi 0. Anggap saja semuanya belum disimpan toh. Kita update dulu. Klik di SQL, kemudian kita pilih update transaksi set. Ini saya hapus. Set simpan sama dengan 0. WR-nya hapus. Lalu saya pilih go. Oke, jadi di transaksi semua posisi posisi pakaian sebuah transaksi belum tersimpan. Oke, selanjutnya kita menuju ke sini. Kita lihat di script ini kita hapus dulu. Nah. Kita tambahkan sebuah tombol di sini di bawah tabel saja. Nama tombol simpan di bawah tabel. Mana tabelnya ini? Ini kan? Di bawah sini kita kasih buat sebuah form. Jadi form ini tapi dia hanya ada satu tombol tidak ada form inputnya.
Form inputnya ya dia mengubah nilai tadi jadi 1 atau jadi, kan? Kita tambahkan sebuah form. Form, dia punya name-nya kita kasih nama apa? Form actionnya kita kasih nama simpan permanen apa nih? Simpan permanen transaksi. SPT, kasih nama SPT saja ya. Simpan permanen transaksi.php. Terus apa lagi? Perlu name atau tidak? Name-nya kasih nama apa? SPT1 misalkan. Terus tidak ada lagi ya. Lalu di bawah form. Nah, di sini kita tambahkan, artinya di form ini pada saat kita submit, maka dia akan membuka halaman SPT PHP toh. Name-nya SPT1, terserah kita mau kasih nama. Itu formnya. Selanjutnya kita buat satu kita membuat apa namanya? Script untuk mengubah ya toh. Untuk ubah itu nilai 0 itu jadi 1 kan. Kan defaultnya 0. Pada saat dia mengubah 0 jadi 1, maka dia harus mengirim parameternya. Dia mengirim parameter yaitu ID transaksinya toh. ID transaksinya. Jadi input terus apa lagi? Tipenya hidden saja ya. Name-nya dia kirim ID transaksi toh. Jadi kita mau mengubah atribut simpan dari 0 menjadi 1 yang mana dia punya ID transaksinya like apa toh. Jadi dia mengubah itu. Name-nya adalah ID transaksi. Terus value-nya, nah value-nya harus sudah ada kan, dia mengirim parameter untuk diubah kan? Iya toh? Value-nya apa? Value-nya adalah ID transaksi. Mana? Kan ini di detail transaksi. Kita perhatikan di detail. Detail ini kan dia mengirim parameter key sama dengan 1 toh. Key ini kan ID transaksi kan. Nah, berarti value-nya itu ya kita ambil dari nilai key toh. Kan nilai key isinya detail transaksi. ID transaksi. Nah, cara ambil dia punya key-nya ke mana? Ian. Kecil tanda tanya PHP. Terus dolar. Tidak pakai D, kita pakai variabel get. Ada tanda petik kok soalnya. Tanda dolar underscore get. Terus ID. Bukan ID transaksi deh mama. Kian. Nah, seperti ini kan. Input. Terus ada tutup siku di belakang. Begini. Value-nya ini apakah ada tanda petiknya? Lalu apa lagi? Terus ini artinya nanti di form itu hanya ada satu tombol. Berarti ya, hanya ada satu tombol. Ini baru dia punya input hidden-nya. Sekarang kita buat tombolnya toh. Tombol submit-nya. Jadi pada saat kita klik submit, dia akan buka SPT ini dan dia mengirimkan ID
transaksi. Yang mana ID transaksi itu isinya get key. Get key itu kan diambil dari yang depan sini. Nah, setelah itu kita buat satu tombol pakai input. Tipenya submit. Terus value-nya simpan permanen misalkan. Ada kata permanen. Terus kelasnya kalian harusnya sudah hafal. BTN. Begitu. Terus sudah kita tambahkan sebuah garis atau tidak usah. Kita di sini kita tambahkan sebuah garis H. Ya. Kita lihat dulu. Jadinya seperti ini. Ini tombolnya kayaknya ada yang salah nih. Apa yang salah? S-nya 2. Begini. Nah, jadi saat kita klik simpan, nah dia akan buka halaman SPT dengan dia mengirimkan ID transaksi sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita buat script untuk spt.php. Begini kok. Nah, di spt.php ini kan nanti kalian tambahkan sendiri script untuk kunci kan. Kan kita harus menguncinya itu supaya orang jangan asal simpan. Nah, di SPT ini kita akan buat script untuk apa? Update dia mengubah nilai 0 jadi 1. Jadi kita buka di script, kita ambil update. Dan di sini ini konektornya jadi dia tetap konektor ya. Filternya tetap. Filter ada atau tidak? Get data. Get. Terus variabelnya hanya ada 2. Variabel 1 itu isinya apa aja? Apa iya? Dia mengubah nilai 0 jadi 1 kan? Berarti variabel 1 set. Kan di kolom tadi nama simpan toh? Di tabel tuh di nama atribut simpan. Set simpan like langsung saja ubah jadi 1 di sini. Ngerti? Update nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel transaksi. Set simpan sama dengan 1. Iya toh? Berarti ini kita hanya butuh 1. Update transaksi set simpan sama dengan 1. Terus where dia mengupdate simpan sama dengan 1. Where ID transaksi like tidak like dia nama variabel tuh. Where ID transaksi like nama variabel yang ini kan? Nama variabel. Yang mana nama variabel itu isinya adalah ID transaksi. ID transaksi yang dikirim dari depan kan? Oke. Setelah proses dia mengubah itu, maka dia harus kembali ke halaman apa? Detail transaksi. Kembali ke halaman transaksi.php, dia kirim parameter apa? Key toh. Nah, dari dia harus kirim balik lagi. Key sama dengan nama variabel toh. Karena nama variabel isinya ID transaksi. Betul kan?
Kita pakai yang itu saja. Selesai. Sekarang kita coba testing. Kita klik di simpan permanen. Klik. Key-nya ini tidak dikembalikan. Ini nilainya kosong. Berarti ada yang keliru toh. Nah, harusnya dia mengembalikan key. Berarti ini salah ini. Pakai apa? Kau push up di situ 30 kali. Key sama dengan kamu sehat toh? Sehat. Push up 30. Key sama dengan apa? Ayo jawab sudah. Oh ya sudah ketong tes. Oke, kita tes dulu. Kita refresh ya, klik simpan. Nah, error dia tidak ada di sini. Dia harus tetap kembalikan nilai key sama dengan 1. So kita tes ini. Kalau kalian ketik di sini key sama dengan 1 manual nih. Muncul kan? Nah, berarti memang harus ada pengembalian nilai. Jadi tanda tanya key sama dengan capek. Sudah, duduk. Key sama dengan nama variabel. Coba kita tes. Perasaan tadi sudah. Dia 1 tidak terbaca. Date location, detail transaksi.php, betul kan halamannya. Yang menjadi masalahnya itu dia menilai key sama dengan ini kosong. Artinya nama variabel ini tidak ada nilainya. Jadi bagaimana caranya supaya coba kalau kita ketik manual sama dengan 1 kan? Kita kembali, kita refresh. Di transaksi yang mana tadi? Yang atas ini ya. Kita klik simpan. Nah, dia jadi kembalikan tetap 1. Nah, sekarang kita mau buat dinamis toh dia. Jangan ketik 1. Jadi pakai langsung ID transaksi. Ya kenapa dia jadi kosong? Padahal ini ada nilainya. Dari mana? Apakah pakai tanda petik? Seperti ini? Atau dari mana? Ayo. Iya, sekarang masalahnya di sini key sama dengan ini dia jadi kosong. Ini bagaimana supaya dia ada nilai? Apakah langsung kita ambil variabel false transaksi? Seperti ini. Atau bagaimana? Kosong. Sekarang kita cek permasalahannya ada di mana. Kalian perhatikan di layar. Tadi kan kita sudah klik simpan. Berarti kalau dia sudah sampai
Perintahnya ini kita kembalikan dulu ke nama variabel. Kita kembalikan nama variabel ini. Dia kan sampai baris ke bawah. Kita cek dulu apakah datanya benar-benar ubah jadi 1 atau tetap 0. Oke. Kita mengeceknya di sini. Tanesip, kemudian di transaksi. Dia masih 0. 0 kan ini. Berarti memang dia tidak tersimpan. Dia tidak berubah tadi. Berarti skripnya itu salah dari atas. Bukan di bagian ini. Dari bagian sini. Update transaksi set 1. Where ID transaksi sama dengan nama variabel. Berarti nama variabelnya ini memang tidak ada nilai. Ini tidak ada nilainya. Jadi bagaimana supaya dia ada nilai? Ini nilainya 0 ini, iya kan? Kenapa? Karena memang dia tidak berubah. Ini juga saat kita display ke depan, key-nya sama dengan 0. Berarti ada yang salah. Ini metodenya apa? Post kan? Kalau yang di form ini, ada metode atau tidak? Jadi, kita harus tambahkan dia metodenya apa. Iya atau tidak? Metodenya adalah post. Begitu. Ada variabel post begini. Cara tulis yang benar bagaimana? Hah? Pagi. Kamu push up dulu. 27. Nah, ini lihat contohnya. Jadi dia formnya itu metodenya post ya. Jadi cara ketiknya ke mana tadi? Post begini. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita kembali, kita refresh. Kita klik di simpan. Permanen. Klik. Nah, sudah benar toh? Sudah jadi dan nilainya. Nah, tapi nilainya sudah jadi 1. 5 kali lagi. Dia sudah jadi 1. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk SPT-nya itu dia harus kirim parameter, kita tangkap post. Jadi kalau di sini post, maka jika dia tidak menyimpannya, kalian harus cek metode di depan. Metodenya itu adalah harus post. Oke? Itu baru dia bisa tersimpan. Maka di sini sudah jadi. Sudah jadi 1 kan? Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah di programnya itu tombol nah ini tombol simpannya masih ada dong. Lalu apa manfaat si 1 itu? Nah, sekarang kita buat. Jadi skripnya akan mengecek di kolom simpan. Jika dia bernilai 1, maka tombol simpannya ini akan disembunyikan, tidak ditampilkan. Dia ditampilkan dan tombol mati, tombol tambahkan juga dihilangkan. Caranya bagaimana? Nah, kita menuju ke. Nah, jangan lupa SPT itu harus dikunci ya nanti. Kunci pakai session itu di restrict. Terus di detail transaksi ini kita cari button untuk simpan. Nah, berarti diam formnya ini harus disembunyikan. Diam form sekaligus dengan diam garis nih. Kita pakai script apa? Kita cari data di tabel toh. Kita pakai script untuk mencari data di dalam tabel.
tabel, kita ambil dari atau kita buat ini jadi fungsi. Fungsi yang ada di get di get data. Oke, kita tambahkan di bagian bawah sini. Filter apa nih? Fungsi cek simpan transaksi. Ya toh? Dia cek untuk transaksi punya. Cek simpan transaksi. Buka kurung, berdasarkan ID transaksi toh. Variabel ID transaksi. Buka fungsi, tutupnya di bawah. Oke. Setelah itu dia akan melakukan pengecekan. Data select bintang from transaksi where ID like ID transaksi yang ini. Jika ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai simpan. Ya toh? Dia ambil nilai simpan, ini dia isi apa? Apakah 1 atau 0? Jika dia temukan, kembalikan nilai simpan. Berarti yang LC-nya ini tidak perlu toh. Pasti dia akan selalu ketemu. Tidak mungkin dia tidak ketemu. Dia akan ketemu berdasarkan ID transaksi, dia kembalikan isinya. Berarti ini tidak usah, dia sampai di sini. Nah ini tutup kurungnya ke mana? ID transaksi ini errornya di mana? Tutup kurungnya masih ada 1 ah. Kurung siku. Terus ini ada konektor di sini. Oke, sekarang lihat salahnya di mana. Harus ada include konektor toh. Di dalam sini. Jadi nanti ini skripnya. Nama fungsinya cek simpan transaksi. Dia mengambil ID transaksi. Dia cari di ID transaksi, where ID transaksi like ID transaksi toh. Like yang dimasukkan dalam parameter. Jika dia ketemukan, maka dia mengembalikan nilainya apakah 0 atau 1. Nah, sekarang kita menuju ke depan. Ke sini, detail transaksi. Ini kan sudah terhubungkan dengan, kita sudah include kan dengan itu. Get data kan sudah toh. Nah, sekarang kita buat fungsi logika if. Ini tanda tanya PHP. Bagaimana ayo? If buka kurung, jika benar, jika tidak, jika salah maka dia buat apa? Jika ayo masukkan. Jika apa? ID transaksi toh. ID transaksi itu kita ambil di mana? Kita ambil key toh. Ambil nilai yang ini. Jika variabel key nilainya 1 maka apa? Jika tidak maka apa? Berarti kita ambil berdasarkan key-nya ini yang dikirim dari depan. Berarti
jika variabel variabel apa? Jika variabel tanda dolar get terus key variabel key ini baru dia ambil dia ID transaksi sama dengan 1, berarti kita harus tambahkan fungsi toh. Fungsi apa tadi? Ini cek simpan transaksi toh, supaya dia bisa mengubah ID transaksinya jadi nilai 1 atau 0. Cek simpan transaksi, tambahkan di sini. Cek simpan transaksi buka kurung. Terus tutup kurung. Nah, sudah dari sini dia sudah bisa mendapatkan nilai tadi. Tunggu ini kurungnya dibuat baik-baik dulu. Sama dengan apa? Jika nilainya adalah 0, maka dia menjalankan ini. Dia menjalankan yang di bawah sini. Geser di atas. Kita kontrol X ini, dia menjalankan yang ini kan, yang bagian ini. Kita matikan dulu PHP-nya. Terus kita paste di bawah sini. Kontrol V. Tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP. Jika tidak ya tidak diapa-apain, dia kosong saja toh. Berarti ini tidak usah, langsung saja LC-nya tidak perlu. Kecuali jika tidak dia menampilkan sesuatu lagi. Kan ini tidak. Jadi di sini tanda tanya lebih besar. Jadi jika cek simpan transaksi nilainya 0, maka dia menampilkan tombol. Selesai. Jika tidak ya dia tidak tampil apa-apa toh. Nah, errornya sudah hilang. Cek simpan transaksi. Sekarang kita cek. Jadi saya ulangi, cek simpan transaksi jika key ini kan ID transaksinya. Jika dia nilainya 0, maka dia akan menampilkan tombol simpan beserta garisnya. Jika tidak ya selesai. Kita coba refresh. Nah, dia tidak menampilkan apa-apa, hanya angka 1 di sini. 1 ini karena apa? Karena di get data ini dia ada echo 1. Jadi dia harus return. Dia mengembalikan nilai 1 toh. Return bukan echo, return. Kan difungsikan harus ada return. Dia mereturn nilai yang ada dalam variabel simpan. Di dalam nilai atribut simpan. Sekarang coba kita refresh. Sudah. Dia tidak bisa disimpan lagi. Sekarang coba kita tes di transaksi yang nomor 2. Nomor 2 kan belum disimpan toh. Nah, kita klik. Nah, tombol simpannya masih ada. Kalau di nomor 3 masih ada. Kalau nomor 1 tidak ada lagi. Karena dia mengecek di sini. Dia mengambil nilai variabel simpan. Jika nilai variabel simpan isinya 0, maka dia menampilkan ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita buat juga di tombol yang lainnya. Kita copy ini. Di tombol apa tadi? Tambahkan toh. Di sini. Nah, tinggal kita kontrol. Ini kan PHP nih. Ini. Dengan kita tambahkan tag penutup. Kita apiti dia. Tanda kurung Kurawang. Seperti ini.
tidak bisa apa-apa lagi. Jadi transaksi sudah selesai toh. Nah, tapi di sini harus muncul satu tombol untuk cetak nota toh. Nah, harus ada cetak nota. Jadi kalau ada cetak nota, berarti di bagian bawah sini harus ada tambah LC dong. Mengerti? LC artinya jika dia bukan 0, maka dia tampilkan tombol cetak. Berarti kita tambahkan di sini T buka kurung tutup kurung kan. Nah, di sini kita akhiri PHP dulu, terus dikecil tandanya PHP. Oke, scriptnya kita letakkan di tengah. Kita tambahkan script untuk cetak nota. Nah, di sini kita pakai tag A kan. Terus href, di sini kita masukkan link untuk display development report. Terus kelasnya kita pakai btn warning. Terus kita tutup. Mas, dia punya label tombolnya adalah cetak nota. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Kita tambahkan HR. Ada garisnya di sini. Oke, dan bisa dijalankan seperti ini. Cetak nota. Nah, di sini ada sesuatu. Apa itu? Tag A-nya toh. Oh, di sini. A. Save. Oke, kita cek lagi. Salahnya di mana? Di script pasti. Tidak ada PHP ini. Lebih kecil tanda-tandanya PHP. Nah, begini. Iya kan? Kan ini untuk mengapiti tombolnya. Jika tidak, maka dia menampilkan garis dan tombol cetak nota. Jadi di refresh hasilnya seperti ini. Dia langsung cetak nota. Kita klik di data transaksi yang bawah, kan tidak ada nih. Yang ke ini dia cetak nota. Seperti itu. Mengerti? Nah, sekarang kita ubah dulu di jenis cucian ini. Jenis cucian ini tidak ada dia punya nama. Cara buatnya get data, kita lihat nama apa tadi? Nama jenis cucian. Jangan sampai fungsinya ada. Karyawan, nama karyawan, harga satuan, nama karyawan, nama pelanggan, filter, cek. Oh, belum. Kita tambahkan satu, kita ambil ini. Letakkan di bawah. Kalian bisa pakai query juga sebenarnya. Nama, jenis, cucian. Di sini ada ID jenis cucian. Select bintang from where ID jenis cucian like ID jenis cuciannya ini. Ini tidak harus ID jenis cucian, X juga boleh. Kalau ini X di sini juga. Nah, kita kasih nama yang sesuai saja. ID jenis cucian. Jika ditemukan maka dia akan menampilkan nama toh. Oke, sekarang kita tinggal panggil di detail transaksi di mana jadinya nama, jenis, oke, kita refresh. Oke, sudah jadi. Kemudian jenis ini kita hapus dulu.
karena tidak ada DP nama. Sekarang harga itu kan rupiah kan? Ya toh, kita buat dia format jadi rupiah. Bagaimana dia cara? Apakah di skrip saya ada? Ada atau tidak? Masa sih? Tidak ada. Oke, kita buat. Kita cari di Google. Apa namanya? Format rupiah PHP. Udah dapat nih. Ini deh hasilnya. Kita copy ini. Fungsinya justru ada, lebih gampang lah. Ambil itu. Ambil dari sini kan? Ya toh? Ambil dari nilai fungsi. Kita letakkan di get. Mana tadi? Get data. Oke. Rupiah variabel. Ini nilai-nilai angka. Coba kita tes. Berarti di Ctrl S. Di sini kita tambahkan tulis di nama fungsi toh. Rupiah buka kurung. Oke. Kita lihat jadi rupiah. Koma ini sen, dim sen belakang kita hapus buang. Hapusnya di mana? Di mana Ian? Diambilkan koma 00. Angka hapus ini. Duanya dihapus. Begini. Tes. Tidak bisa, dia sesuai format. Jadi kemana nih? Apakah di sini 0? Jadi tidak usah ada koma di belakang. Ya loh, jadi duanya diganti jadi 0. Nah sekarang kita harus hitung harga dikali berat toh. Jadi kayak ini beratnya 56, harga satuan 5.000. Berarti total harganya jadi dia harus hitung. Rumusnya adalah berat kali harga satuan. Jadi kemana nih kita buat? Di detail transaksi. Kita tambahkan satu kolom lagi toh. Kolom yang namanya total. Oke, terus di bawah sini kita tambahkan satu lagi TD. Oke, di sini ke mana rumusnya? Kecil tanda tanya PHP, tanya lebih besar. Eko. Ayo, sebut so. Ke mana ada rumus? Berat kali harga toh? Iya atau tidak? Berarti tinggal kita ambil nilai berat yang ini. Kita letakkan di sini dikali dengan harga. Saya pakai kompilasi, kalian nanti pakai tulis ketik. Lalu di sini klik. Nah, dia sudah hitung itu totalnya. Sekarang kita buat rupiah juga ini biar dia ada rupiahnya. Nah, berarti di sini kita tambahkan
rupiah, buka kurung, tutup kurung belakangnya. Selesai. Begitu kalau ada fungsi, kita tinggal panggil-panggil ulang. Saat di refresh seperti ini. Berarti sekarang bagaimana? Makanya saya bilang, kalian kalau buat tabel itu tidak boleh atribut yang ada total, ya toh? Itu tidak usah karena dia sudah pakai rumus. Di database itu tidak boleh ada yang hitung-hitungan. Sekarang kita buat grand total. Nah, total yang harus dia bayar berapa toh? Grand total berarti posisinya di bawah sini. Dia grand total berapa? Itu kemana buatnya? Ya, kalau logikanya ya atribut total ini tinggal dijumlahkan saja kan. Caranya adalah kita pastikan kita mau meletakkannya di mana. Kita meletakkannya di luar tabel kan. Berarti di luar tabel ini. Stripnya itu adalah dia menjumlahkan. Dia menambahkan nilai ini. Berat kali harga. Ya, hasil perkalian berat kali harga itu dia simpan dalam satu variabel dulu. Jadi kita tetapkan nilai variabel awal. Variabelnya nama apa? Grand total GT. Nilai awalnya sama dengan 0. Setelah itu di bagian perulangan sini, ini kita enter dulu. Kita tambahkan strip di sini. Variabel GT yang nilainya tadi, variabel GT sama dengan variabel GT lagi. Variabel GT kan nilainya 0 kan? 0 sama dengan 0 ditambah dengan nilai perkalian ini. Mengerti? Kita kasih dalam kurung. Nah, jadi variabel GT yang awalnya adalah nilai 0 sama dengan GT, kan nilainya 0 tadi toh, ditambah dengan hasil perkalian. Jadi nilainya pasti isinya adalah hasil perkalian karena ditambah 0 toh. Maka variabel GT yang di depan ini isinya menjadi hasil perkalian record pertama. Setelah itu dia looping lagi ke atas. Maka nilai variabel GT ini kan pasti nilai sebelumnya toh. Dia tambah lagi dengan nilai di record kedua. Begitu seterusnya dia menambah-nambahkan. Selesai, dia hanya seperti ini. Lalu tinggal kita cetak di luar body, di luar tabel. Nama grand total titik 2. Kita ambil dia punya nilai. Nilai apa? Nilai GT yang ini. Selesai. Terus variabel GT ini kita rupiahkan. Begitu saya untuk hitung total. Coba kita refresh, jadi atau tidak. Nah, ini grand totalnya 1.330.000. Betul kok. Salah nih. Hah? 1.330.000. Nah, kenapa dia ada di atas ya? Harusnya kan di bawah. Oh, berarti kita letakkan di luar tabel saja ini. Tadi B di bawah T body. Nah. Sini ya. Nah, kita kasih garis HR. Kita klik di refresh. Jadinya seperti ini. Dia sudah dinamis. Misalkan, nah, sudah jadi ya 1.330.000. Begitu saja. Gampang toh ini buatnya. Tidak sampai 5 menit. Kalian nanti pakai tuh ketik, jangan lupa, jangan copy paste. Nah, terus ini apakah sudah, ini kan intinya dia sudah simpan toh. Masih ada yang harus diubah lagi? Apa itu? Hapus. Hapus ini kita harus hilangkan. Karena dia tidak boleh menghapus kalau prosesnya sudah selesai. Berarti kita hapus itu, hapus secara utuh. Dia punya judulnya aksi dengan dia punya isinya kita sembunyikan. Caranya kita pakai cara yang sebelumnya. Yang ini. Kita ambil yang ini yang sudah kita buat. Kita APT. APT yang nilai aksi ini.
Karena dia PHP, berarti kita tambahkan tanda tanya PHP. Terus di bagian belakangnya juga kita update PHP penutup. Tutup kurung, kurawal. Seperti ini. Selanjutnya kita update juga yang tombol hapus. Update mulai dari TD-nya ini. Dari TD hapus. Ctrl V. Nah, kita dengan di bagian bawah TD penutup. Selesai. Jadi nanti jalannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat di transaksi yang lain. Di transaksi yang kedua, 5.330.000. Kita hapus dulu ini. Nanti dia totalnya menyesuaikan, dia dinamis. Dia berubah-ubah. Sekarang kita tambahkan lagi handuk, misalkan 2.000. Tambahkan, nah totalnya naik jadi 7.900.000. Gampang toh? Bang ini. Ini untuk validasi. Jadi tinggal kalau kita simpan, klik simpan, maka dia langsung cetak nota. Mengerti? Nah, sekarang kita akan membuat script untuk cetak notanya. Tapi saya